Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Wakaf tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali Abah sholat malam. Angin bertiup kencang menerjang Umi yang terbaring sakit. Film pun dimulai. Paginya Abah berwasiat ke Hamzah tentang niatnya mewakafkan tanah ini. Tanah wakaf ini amal jariah Abah. Ya. Umi dirawat dengan setengah hati oleh menantunya bernama Ani. Ia memarahi suaminya bernama Nata yang pulang malam tanpa membawa rezeki. Kenapa sih? Kok heran sama kamu? Kok senang hidup susah terus? Hamzah yang mengetahui keadaan Nata memberikan sedikit bantuan finansial untuknya. Uang ini langsung disetorkan kepada Ani. Tetap saja Nata kena semprot. Apa susahnya sekarang? Kamu tinggal minta warisan kamu sama saudara-saudara kamu itu. Paginya datang saudara Nata lainnya bernama Arman. Niat silaturahim katanya. Karena Nata masih tidur, ia hanya titip salam dan langsung pulang. Keseharian Nata hanya mengeluh. Marbot masjid yang biasa dipanggil engkong pun diajak adu nasib olehnya. Munajat sama Allah, sholat duha. Udah Kong, semua saran Kong udah saya jalanin Kong. Tapi hidup saya tetap aja kayak begini. Ani ini berhasrat merebut tanah wakafnya Abah. Bahkan ia menyarankan minta bantuan orang pintar. Orang pintar yang dimaksud adalah Ki Japa. To the point, mereka mengungkapkan niatnya. Seberapa besar mahar yang kalian siapkan? Uang dari Hamzah dan gelang emas Ani menjadi maharnya. Ritual dilakukan dengan perantara air kehidupan ayam segar yang digunakan sebagai tinta sakti pemanggil jin Anzab. Tinta tersebut harus dikubur di halaman rumah Abah. Seketika Umi bereaksi. Begitupun dengan Abah. Istri Hamzah bernama Zahra pulang malam-malam sendirian. Ia ketakutan sendiri mendengar panggilan, padahal nggak ada apa-apa. Paginya, Abah disambangi engkong, sementara Ani yang dulang Umi. Makanan berubah menjadi air kehidupan. Hal ini disampaikan kepada Nata, malahan Umi semakin bereaksi. Malam berikutnya, Nata memberikan foto keluarga Abah sebagai syarat terakhir. Ki Japa juga memberikan kendi yang harus dikubur di tanah yang akan diwakafkan. Di sisi lain, Ki Japa mengambil jenazah bayi dan satu jenazah dewasa guna diritualin. Subuh berkumandang, tidak ada jamaah yang datang. Mau nggak mau, Hamzah sholat sendirian. Bertepatan dengan Ki Japa yang melakukan ritual lanjutan dengan tulang kering jenazah dewasa dan usus jenazah bayi. Sampai salam pun tidak ada jamaah datang, malahan keranda gerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Hamzah pun pulang. Ia menenangkan diri di kamar, hanya ngelamun tatapan kosong. Abi kenapa, Be? Abi kenapa, Be? Abah sholat sendiri di rumah. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang menumbangkannya. Keluarga menemukan pun sia-sia. Kesedihan menyelimuti utamanya Hamzah. Makan pun malah berupa belatung. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini? Ia mendengar suara Abah, inilah beliau. Hamzah tahu jika itu bukan Abah, melainkan iblis yang menyerupai. Tengah malam, Zahra bangun duluan untuk nyuci. Kali ini
yang menjadi sasaran si bayangan hitam adalah Hamzah. Ia mandi air ke Mebul disaksikan langsung oleh Zahra. Perasaan Amran yang gak tenang mendorong ia mengamankan sertifikat tanah wakaf serta menitipkan anaknya Hamzah bernama Farhan kepada gurunya bernama Abuya. Semoga Allah melindungi kalian. Lima 15 tahun kemudian, Farhan kembali. Ia menyaksikan tanah wakaf dan musolanya mangkrak. Ia ditemui engkong yang memperingatkan. Jangan sampai ada korban berikutnya. Diceritakan, dia adalah orang yang diamanai Abah untuk menjaga tanah wakaf dan musola ini. Farhan bersih-bersih bertemu Delia, yang tak lain tak bukan adalah anaknya Nata dan Ani. Ya Allah, Delia yang dulu kita sama-sama ngaji di musola ini. Iya betul Han. Menurutnya, musola ini ditutup karena banyaknya teror yang membuat warga menumbangkan diri. Malam harinya, Farhan mendengungkan imsyak subuh untuk pertama kalinya. Wassalatu wassalamu alaik. Aneh sekali karena barang-barang gerak sendiri. Farhan masih positive thinking dan lanjut melantunkan azan yang membangunkan Ani dan Nata. Saking keponya, Nata langsung ke TKP. To the point, ia mengakui jika tanah musola ini telah menjadi miliknya. Namun, ia kalah karena Farhan memiliki sertifikat wakafnya. Kamu bakal nyusul di nenek moyang kamu. Lihat aja nanti. Astagfirullahaladzim. Paginya, Farhan datang ke rumah lamanya yang juga sudah diakui Nata. Tak tinggal diam, Nata ke tempatnya Ki Japa. Nekat sekali, ia melakukan ritual sendiri. Wasayatin. Ta'al. Kali ini, bayangan merah merasuki tubuhnya. Di sisi lain, Farhan yang ngaji di musola mendapat kejutan goib. Ia keluar menemukan Delia yang kerasukan. Sebisanya ia meruqyah. Tentu saja sia-sia. Seketika Delia hilang berganti menjadi Nata. Engkong datang menolong masih sia-sia. Mau gak mau Abuya yang turun tangan. Sekali dibacakan ayat ruqyah, Nata langsung lumpuh. Ia diamankan di samping cagak, lanjut keduanya memecahkan kendi santet, membuat Nata tumbang. Engkong mengaku jika dulunya ia yang menghasut Nata minta jatah warisan Hamzah. Engkong yang merekomendasikan Ki Japa. Bahkan Engkong juga yang membantu Nata memenuhi syarat-syaratnya. Engkong pun nyusul nasibnya Nata. Di ending, kita diperlihatkan Umi yang ternyata masih hidup. Beliau kesurupan dan menumbangkan Ani. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Jujur saya kecewa. Dari segi cerita sih cukup dipertimbangkan. Tapi visualnya itu loh, berasa film semi profesional. Dah lah, sampai di sini rangkum film wakaf tahun 2023 dan see you next video.